Udah? Oke, kembali lagi nih ngobrol bareng Abdur satu-satu. Dulunya satu-satunya acara orang di channel orang bersama saya Abdur Alsat dan juga Cing Abdul Ahrian. Dan hari ini khusus sekali kami kedatangan salah satu orang timur juga yang sama-sama dengan saya, sama-sama terlambat juga datang ke studio 9 Palapa ini. Tidak apa-apa. Saya sudah bilang kan, orang timur kalau telat di sini itu sudah dilazimkan oleh Mamat duluan. Oh, Mamat. Mamat tuh telat selalu. Selalu telat. Habis itu akhirnya saya ikut-ikutan lah telat. Karena ngikutin Mama. Ngikutin Mamat sebenarnya, saya tepat waktu sekali dulu. Ya, berarti gue tadi telat emang ngikutin kultur. Ngikutin Mamat juga. Oh, ngikutin Mama. Ngikutin Mamat itu memang. Memang itu. Maaf udah, ya, Cing ya. Gak apa-apa, udah maklum. Maklum ya. Udah sering berarti, Cing ya? Sering udah. Sering dibuat terlambat sama orang timur. Sama lo, tidak mewakili orang timur lo sama Mama. Sebenarnya lu Bang Abdur. Iya. Gue baru kali ini soalnya telat-telat kayak gini baru kali. Soalnya orang timur di sini cuman yang berkonten di sini cuman saya dan Mamat nih. Iya. Masa saya doang? Iya, tapi itu tidak mewakili orang timur. Banyak orang timur juga yang tepat waktu, Dur. Enggak, maksudnya orang timur di konten sini. Oh, konten sini. Di konten ini. Iya, Di konten sini. Iya. Dilazimkan di studio Palapa maksudnya. Iya. Akhirnya dilazimkan. Ya, buat teman-teman timur yang lain yang pengen berkonten di sini, datang terlambat nggak apa-apa. Oh, malah jangan on time. Jangan on time. Kalau on time malah ntar dipikir orang Betawi. Malah aneh. Iya. Kok on time gitu. Dipikir loh, Afif Safi. Nah. Gitu. Betawi. Iya. Betawi. Loh, Yuda Braja Musti. Betawi. Betawi. David Nurbianto. David Nurbianto. Gitu. Davi Sumbing. Dia mana? Betawi nggak sih? Dia Kalimantan. Iya. Kalimantan. Dia Sumbing ya. Dia Sumbing aja. Dia Sumbing. Dari Jawa ya? Dari mana sih dia? Dia Solo. Lagunya enak tuh. Benar. Lagunya enak kan? Enak lagunya. Iya. Setuju, lagunya enak. Tahu gak lo lagunya David Sumbing? Lagunya nggak bisa dinyanyiin di tempat karaoke tapi Sebenarnya bisa kan kita yang nyanyi kalau karaoke bukan Iya, dia. dia Tapi nggak ada susah, suara kan? dia. sebagus-bagusnya kita nyanyi nggak bisa dapat 90 atau 100 Karena tidak mirip penyanyi asli. bener agak susah sih. Agak susah mau mirip penyanyi asli, agak susah. Bener. Nggak, maksudnya kita kan karaoke juga nggak kita miripin sama penyanyi asli untuk kesenangan kita doang, Dur. Iya. Tapi kan kita menyanyi kalau bisa dapat suara seperti penyanyi asli kan kita bangga kan. Kayak kita nih kayak penyanyinya asli Iya, nih. kayak kita nyanyi lagunya Once, kemudian bisa sampai kayak Once. Ih bagus banget kan? Once. 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 Kayak Once kayak vitamin C. Vitamin C harusnya. Vitamin C. Once. Iya, iya. Once. Iya. Jadi itu kan kita kayak bangga gitu kalau bisa suara sampai kayak Once. Once. Ada nggak orang bangga kalau nyanyi mirip seperti Davi Sumbing? Banyak pasti. Banyak pasti. Banyak pasti. Kayak wih, gua mirip Davi Sumbing loh. Suaranya. Iya, suaranya Iya. waktu nyanyi. Emang suara Bener kan sih suara harus ditegaskan dulu ditakutnya kemana-mana orang. Dia maksudnya memperjelas, tapi memperjelas ke arah situ emang. Iya, jangan takut orang kan mikir apanya nih, ya kan? Kita lurusin dulu suaranya. Ya. Bener sih. ya emang suara. Emang suaranya emang kan penyanyi. Iya. Kita ngomongin iya. musik kan. Kecuali silat. Kan Davi Sumbing bisa silat. Wah, jadi pesilat juga dia. Dia Ah, lu iya. Nah, bener serius, sih. Dia serius. atlet silat dia. Dia apa? atlet silat. Pon ya dulu ya. Pon. Ketendang dia waktu itu. Maksudnya di badannya ketendang, Cing. Ketendang. Betul. Kan fight. Hal yang lumrah ketika ada orang silat ketendang. Iya. Tapi kalau ini Davi ketendang tuh pikiran kami langsung kayak kok lucu ya. Iya, maksudnya ketendang di badannya kan bolanya badan. Ketendang badannya kok. Maksudnya ketendang badannya kok merdu suaranya kan? Maksudnya itu, Cing. Siap. Habis ketendang, siap. Beda sendiri. Sakit karena sakit. Oh, asam lambung naik. Karena ketendangan jadi siap, jadi siap gitu. Iya, betul. Itu Davi Sumbing. Dari Sumbing. Rambutnya warna-warni, Cing. Katanya Sekarang. Iya, Kayak jaketnya ini, penuh warna colorful. penuh warna Iya. merah. Tapi dia oranye, pernah kerja hijau. jadi hotline service. Bener. Serius. Serius, Iya. di sebelum dia ngerantau ke Jakarta jadi itu dulu, customer service gitu, call Call center. center. Keluhan-keluhan. Keluhan. Nah, malah makin ngeluh kan. Dia
Lo ketawa lo dulu bener. Bener kan? Bener, Cing. Iya. Di Bank Darah kalau nggak salah. Iya di PMI. Ya. Dia bagian hotline orang yang menerima aduan. Iya. Makanya sekarang udah jarang yang ngadu. Orang udah jarang yang Percaya ngadu. lo Dur. Beneran. Oh, mulai jarang yang ngadu ke PMI ya. Udah jarang yang ngadu. Gue perasaan pesan darah B, tapi kok yang datang O. Ya udah deh daripada ngeluh tambah pusing. Gua tahu soalnya yang ngangkat telepon itu. Udah kenal. Iya. Emang sengaja kali ya. Kenapa jadi ngomong Davi Sumbing sih? Ya enggak, memang lucu dia. Ya. Gara-gara Cing Abdel mulai dia ini sih bilang lagunya bagus. Lagunya bagus tadi Cing Abdel. Nah, kenapa gua tiba-tiba ngomong dia lagunya bagus? Karaoke. Betawi. Oh, Betawi. Betawi. Betawi gara-gara Betawi Iya. tadi, Davi Sumbing. Davi Sumbing, ya. Bukan. Tapi Rais, kau tuh sebenarnya orang mana? Sebenarnya Ya, kalau lahir Jakarta tuh orang Jakarta berarti ya? orang Jakarta ya. Orang Jakarta. Iya. Bapak Lahir Jakarta tapi darah mana? Nah, kalau darah tuh Bapak Ambon, Mama Medan. Gitu. tapi darahnya ini enggak Dua-duanya nggak ada. Ada kan darah dari orang tua? Bukan, maksudnya nggak nurunin dia gitu, Dur. tidak maksudnya enggak diambil di PMI. Ya. Nelpon Lagi. Enggak. Maksud saya ke situ darahnya tadi ke Bank Oh. Darah. Oh. Sorry. Kejauhan ya, udah tutup buku ya itu ya. Enggak. Iya. Lahirnya Jakarta. Bapak Ambon, Mama Mama Medan, cuman bukan di kota Medannya sih dia. Masih 6 jam lagi dari tapi Medan. tidak maksudnya Mama Ya tuh bukan Sumatera. Medan dong. Rantau Prapat. Iya tinggal sebutan atau Oh iya, Prapat. Labura. Mama mana? Medan, tapi bukan Medan sih. Iya, Labura. Kasih 6 jam dari Medan ya jauh. Bilang aja Sebut- Sumatera Utara. Iya. Sumatera Utara. Ada namanya kan? Ada Labura. Nah, Nah, begitu saya- ditanya itu di mana? 6 jam dari Medan. Ah, iya, Gitu. Sumatera Utara, Medan gitu. Ya benar juga. Iya, benar. iya. Labura di Sumatera Utara. Tapi Sumatera Utara nih, Mama Sumatera Utara tuh asli Sumatera Utara atau dulunya orang Jawa yang tinggal di sana atau orang Kalimantan yang tinggal di sana. Nah, kalau Mama tuh dari ayahnya Mama Opung itu orang asli orang Batak asli. Oke. Oh. Kalau mama kandungnya atau nenek gua itu orang Jawa Oh. sebenarnya. Oh, jadi Sebenarnya. Sebenarnya orang Jawa. Tapi kalau sebenarnya kan sebenarnya ini tapi gitu. Oh, Ini apa? Tapinya apa? tapi dia Mama tuh punya mama tiri orang Batak. Gitu. Sebenarnya. Ya, Nah, tapi sebenarnya udah di situ. Tapi udah darahnya kan dari mama Jawa. kandung. Mama Iya, kandung. Masih Berarti ada Jawanya. berarti ada Jawanya sedikit, ada Bataknya sedikit, Betul. ada Ambon. Nah, Bapak Ambon nih Ya, Asli Ambon. kakek neneknya dua-duanya Ambon. kakek nenek dulunya Ambon. Oh, betul. berarti Ambon. Full Ambon. Full. Full. Lengkap, ayah ibu Ambon, nenek. Jadi lo ada darah Jawa sebenarnya. Mengalir di darah lo ini ada darah Jawa. Ada Jawanya, ada Bataknya, ada Ambonnya. Ada Ambonnya 3. Lahir di Jakarta. Lahir Jakarta. Berarti budaya selama lo dibesarkan tuh lebih banyak budaya Betawi. Betawi betul. Betawi karena lingkungan orang Betawi. Di semua. Jakarta tuh, maksudnya di mana tuh? Di Jakartanya di Bangka, di Mampang. Lahir sampai besar tuh. Iya gede di situ. Sumatera juga Belitung. Bukan Bangka Wait. Belitung, Bangka Mampang. Saya Bangka tahu dua. Bangka yang biasa banjir itu. Yang tua. Yang masuk Tua. dari KFC itu kan? Yang tua. KFC Duren 3 kan? Ya yang tua. Iya itu buncit, masih buncit. Tua. Kalau Bangka Tua Bangka. sorry. tua. Masih Tadi Bangka, tua. masih Bangka. Sorry. Tua Bangka maksudnya. Tadi kayak tua ada apa kemana ya arahnya itu? Bangka yang McD Kemang ke sana lagi. Lurus. Iya benar. McD Kemang. Kalau dari arah sini kita pas McD kan kita harus ke kiri tuh. Iya. Nah lurusannya Iya, sebenarnya lurus itu terus. Bangka. Itu Iya, Bangka tuh. Itu Bangka. Iya. Oh, berarti lurus-lurus ketemu Wijaya. Bener nggak jauh dari Wijaya. Iya. Deket. Oh, lu lahir besar di situ tuh. Gede di Di situ. mana tuh Bangkanya? Di Bangka 2, Cing. Di situ. Bangka-Bangka. Enggak ada Bangka 1. Ada Bangka Bangka dua, 1. Bangka 3. Bangka 3. Ya. Sorry susah. Nggak apa-apa. Anak-anak Rawamangun pisangan nggak ngerti yang gini-gini. Jangannya Bangka-Bangka. Jaksel, Apaan mereka hubungannya? Jaktim. Iya. Apa hubungannya? Kalau kita kan anak Jaksel, Cing. Bener. Iya. Jaksel, Bangka. Wah, Itu- sentra itu juga tuh. Apa, Cing? Sentra itu. Apa? Bangka itu. Center. Sentra pusat segala sesuatunya lah. Martabak. Ya, martabak Martabak Bangka. Ya. kuliner itu. Kuliner ya. Itu. Iya, memang di situ kalau saya lewat Bayang banget kan? banyak. Apotik Bangka di mananya? Di Bangkanya. Bukan. Iya dong. Enggak, maksud gue di rumah lo tuh di mana apotik? Itu Bangka 1, Bangka 2 tuh lebih dekat ke McD apa lebih dekat ke Wijaya? Lebih dekat ke Wijaya. Oh. Karena Bangka 1 kan tendean tuh. Tendean kan masuk kiri kan tuh udah Bangka 1. Yang ada turunan yang suka banjir.
Ya ada Pondok Karya kirinya. Pondok Karya, bener. Ya. Itu masuknya Bangka 1. Ya. Kalau udah kiri itu udah masuk Bangka 2. Di situ Oh tuh. belok kiri. Iya. Oh berarti masih ada bau-bau Pondok Karyanya deh. Masih banyak Karena teman-teman itu di Pondok tembusannya Pondok Karya banyak tuh gang-gangnya. Bener, Iya, gang iya, kecil iya. belakang. Benar. Masih banyak teman-teman di situ. Rumahnya orang-orang Golkar ya? Pondok Karya. Di pondok kita berkarya. Ah, Enggak ya? Teman-teman di sana polisi. bener. Di situ kompleks polisi. Komplek polisi. Kompleks polisi Pondok di Karya. Pondok Karya itu. Ya, ya. Sampai sekarang masih ada rumah di situ? Kalau di situ dari dulu sebenarnya ngontrak, Bang Abdur. Oh, lahir Ngontrak. besar di situ tuh ngontrak. di situ. Bener, ngontrak tuh udah hampir 15 sampai 20 tahun kayak di Bangka udah lebih. Nyewa itu mah. Iya, nyewa lah. Iya, nyewa Ngidupin- tuh. ngidupin Iya yang punya ngontrak rumah. nyewa kan? Enggak, kalau sewa tuh di Betawi ya, di daerah Pisangan. Kalau sewa sama kontrak beda. Bedanya? Sewa itu puluhan tahun, dia nggak bisa diusir sampai dia pergi sendiri. Oh. Tapi rumahnya nggak boleh dibetulin. Oh, itu sewa. Itu sewa tuh di daerah Pisangan ya. Ah. Jadi sampai itu rumah ambruk baru dia keluar, atau dia mau keluar sendiri kapan aja. Tapi terus bayaran itu tetap nggak bisa naik. Itu sewa. Itu sewa. Kalau kontrak, Kalau kontrak per tahun. Ngontrak. Kalau ada kerusakan, ayo kita bareng-bareng Renov. renov Ya. gitu sama ini. Nah kalau di Pisangan kalau ada orang nyewa sampai rumah itu ambruk gitu. Oh, beda berarti baru tahun juga nih. oh saya juga baru tahu. Gue juga tuh baru ngarang. enggak benar kayak begitu di Pisangan tuh ininya. Ah, Jadi ya. ada yang puluhan tahun rumahnya nggak dibener-benerin karena Nah nggak ini boleh. apa hitungannya berarti? Kalau gue berarti hitungannya ngontrak. Karena- bayarnya per tahun. Karena dibenerin juga. Dibenerin, iya, masih dibenerin. Ah, Ya, iya. ya, kontrak lah namanya. Ngontrak jatuhnya berarti. Baru sekarang akhirnya di mana sekarang? Masih di situ? Sudah tidak? Udah enggak, semenjak Covid pindah ke Depok. Oh di Depok. Sawangan. Di Berarti lo Sawangan. lahir di mana? Lahir di Jakarta Selatan. Bangka. Lahir di Bangka 2 tadi. Tapi kan tuh. 15 tahun lo, masa 15 tahun segini? Enggak, 15. Covid kan baru. 15 tahun lebih. Sebenarnya pas kecil katanya juga sempat di Kalibata, tapi nggak tahu tuh umur berapa tuh. Di belakang Oh. makam pahlawan. sempat Hilang- di situ Yang itu hilang yang ingatan ya? yang jago main gitar. Kalibata. Kalibata. Jago main gitar. Alif Bata. Alif Bata. Alif Bata. Finger style. Alif Finger Bata. style. Ya, Ya, finger ya. style Alif Bata. Iya, iya, iya. Biasa minum Jadi lo kopi, di belakang ada huruf-huruf hijaiyah. Ya, benar. bener. Topinya agak miring tuh dia. Iya. Iya. Terus tang dong deng ting dong ting tang. Ya. Gitu-gitu dia. Memang jago. Enggak, tapi lahirnya di mana akhirnya lo sebenarnya? Lahirnya di Jakarta Selatan, cuman nggak tahu di mana sih Cing sebenarnya. Lu nggak Lupa-lupa nanya, dia. Dia iya. ingatnya yang di Bangka doang. Di Bangka doang. Pokoknya dari TK itu sampai SMK di Bangka udah. Itu ingetnya di situ dah. Kecil di situ soalnya. SMK kelar ke SMK kelar masih di situ. yang sampai SMK. Berarti Anda Iya, masih di situ. Anda tamat SMK tahun berapa? 2016. Oh baru ini. SMK di sini, Pejaten. Apaan? 8. SMK 8 itu apaan sih? SMK 8. STM. Enggak, SMK Negeri 8. Tapi ininya apaan? Kejuruan Ekonomi. dulu tuh enggak administrasi perkantoran, akuntan sama pemasaran. Semea berarti. Dulunya Semea Oh, 4. Oh, yang Iya, jalan iya. Iya, di Pejaten yang dalam komplek. sebelahnya masjid. Iya, bener, yang masuk kompleks itu. Iya. Ya, di pojok. Oh iya saya Di tahu. itu, Saya sering SMK lewat di tuh. situ. Oh itu SMK 8 ya? Di situ. Nah, kelar di situ pindah. Kelar di situ, Lo? enggak Cing, masih di Bangka, nganggur. Oh. Mama buka usaha salon kan dulu kan di Bangka. Oh. Dari apa bikin di rumah kecil-kecilan. Latihan di kopu rambut. Kop rambut. Latihan di kopu rambut. Kau punya rambut. Oh, enggak. Kan dulu nggak gondrong. Oh. Gondrong tuh pas udah Terus lulus. mama latihan di mana dong? Oh, dari Ya, dulu kan dia. banyak. Dari dulu Ya, dia. kan banyak. Kan Emang- kayak Atun buka, dia latihan di Mandra. Iya. Koko Di orang. Di Sidul. Bener. Di Di sekolah kan ada sekolah nyalon. Maknya. Sekolah nyalon kan ada. Sekolah salon ada, enggak harus. Sekarang nggak juga harus ada saudara. manekin nih, Kak. Sekarang Iya. juga ada manekin pakai pala-palaan itu. manekin mah nggak bisa gerak. Lah kan emang enggak gerak. Lo aja mau nyukur Iya. enggak boleh gerak. Mandra juga pasti cukur nggak lari-lari. Enggak maksudnya masa rambut manekin kan botak manekin mah. Lah, Yang ada rambutnya. ada rambutnya. Oh. Ada. Keritingin diapain ya. Bener. Nyalon di situ. Iya, bukan Dari calon partai nih. mana nyalonnya? Bukan Enggak. calon Ini udah legislatif. jelas nih ya dari rambut-rambut nih. Ya. Sekarang udah pindah dah tuh. Pindah Cing. Semua? sekarang, Cing. Semenjak awal Covid. Karena
Karena kan salon harus tutup dulu kan, nggak boleh Oh, oke. physical distancing ya dulu. Iya. Iya, nggak mungkin lah. Keramas di sini, kepalanya di sana. Tapi ngapain gini? Kan palanya di sono. Nggak bisa keramas dong. Ya makanya Bener. tutup jadinya. Iya, nggak bisa physical touch. Iya. Nggak bisa. Kalau physical merchandising siapa? Oh, merchandise physical. Oke. Merchandise physical. Iya. Triono. Hah? Namanya Triono, Gotri. Gotri. Oh, Gotri. Iya, Gotri. Physical. Beda itu. Anak Comika. Heeh. Physical sama Comika satu perusahaan. Satu perusahaan. Physical di bawahnya Comika. Lo Comika juga ya? Dulu. Enggak, dia RD. Dulu sempat di Sumika. Oh iya. Kayak Dari Comika zaman nih. di Kuningan. Oh. Sempat tuh berapa. Berarti waktu dia di Comika saya belum di Comika. Iya, masih ada Bang Awe, masih Bang Awe dulu sih. Bang Awe juga Sekarang ada masih sekarang kan? Iya dulu sebelum ada Bang Abdur. Kan Bang Awe duluan tuh di sana. Iya. Talentnya Bang Awe gitu-gitu. David udah ada. Bang David udah, Bang Bari, Bari sama Mbak Mila dulu gitu-gitu. sama Gamila Arif. Iya. Nah, lalu sekarang di Sawangan masih buka? Sawangan. Iya kan pindah. Iya kan dia Oh, pindah. Depok, oke ya. Masih buka salon di sana? Sebenarnya tadinya enggak, Bang. Tadinya enggak, cuma bangun kan beli tanah terus Nutup bangun sana. rumah. Kenapa? Kenapa sih? Buka salon malah nutupin salon. Ada salon yang ngapain nih? Tutup. Gua aja tutup. Orang di Bangka aja tutup. Tutup. Iya. Tutup. Iya. Nutup-nutupin salon Sawangan, rusuh juga ya pendatang ya. Nutup salon. Tadinya enggak ada. Karena Ah. cuma kan baru ngambil rumah di sana, masih nyicil lah sekarang. Iya. Oke. Terus bangun rumah doang, terus masih ada tanah kosong tuh tadinya buat parkir motor doang. Akhirnya dicicil lah dikit, udah ada sekarang salon di rumah. Gitu. Wah, Dari tanah kosong itu. Dari tanah kosong itu, Cing. Oh. Udah jadi sepetak rumah. Terus maksudnya jadi sepetak, jadi bikin salon lah gitu. Jadi salon yang di Bangka, barang-barangnya pindah ke situ semua. Jadi di sebelah rumah yang sekarang itu ada rumah petak yang dibikin jadi salon. Betul. Oke. Nah, nyokap lo masih gunting. Ah, Enggak, ini salon keramas kan? salon. Ya iya, salon gunting juga dong, gunting rambut Iya. juga dong. Gunting Masa rambut, salon cuma keramas doang, Dul? Krimbat, keramas, manicure, Lo nggak pernah ke salon ya? facial, itu. Ya kan ke barbershop kita, Cing. Tapi ada Ngapain ke salon? bisa itu pria dan wanita. Iya. soalnya. Bisa ke salon. Di salon juga bisa pria. Iya. Oh, Salon pria dan wanita. Iya. Belum pernah saya ke salon. Iya, maksudnya lo bayangan lo sekarang tuh salon tuh cuma buat krimbat, Cewek. bukan buat- Krimbat, lurusin rambut. Tidak ada potong rambut? Kasih vitamin. Iya. Lah, Kasih vitamin. oh, bisa dong, Bang. Bisa potong rambut di Oh, sana. potong juga. Potong. Iya. Harusnya salon dan barbershop gitu tulisannya. Barbershop Enggak dong, itu barbershop. salon cowok. Bener, spesifik. Salon khusus cowok. Ya kan? Iya, enggak. Tapi bisa Iya. sih. Iya kali ya. Tapi cewek sih boleh juga ya. Sebenarnya boleh juga. Tapi nggak masalah. potongannya jadi cowok. Iya, iya. pendek. Iya, terus mau nggak kayaknya mau lo harus pendek. dicukur. ininya. Iya, kayaknya Liliana Natsir nggak ke salon deh. Dia mah barbershop Ke dia. barbershop. Enggak, salon juga bisa, Dur. Salon juga bisa potong rambut laki-laki, Ada modelin yang laki-laki. pria dan wanita ada. Iya. bener. Soalnya nyokap kayak gitu. Cuman potong kalau rambut cowok barbershop juga. kayaknya nggak bisa cewek. mungkin. Oh, Gitu. jadi itu pria dan wanita lah. Pria dan salon, wanita, buka salon di wanita, situ. Iya, buka salon. Nah, akhirnya ke sana. sampai sekarang masih nyukur gak nyokap lo? Sebenarnya Cing ya kalau di Depok itu kan karena kayak apa ya, kayak komplek gitu kan jadi sepi. Iya. Jadi sebenarnya kayak ya udah kayak dibuat aja deh, kalau misalkan ada ya ada, kalau enggak ya enggak. Tapi lebih sering jarang lah adanya gitu. Enggak seramai di Jakarta. Jadi bukan usaha utama gitu. Iya maksud gue, tapi sekarang masih nyukur gak? Kalau ada pelanggan datang, nyokap lo yang ngerjain? Iya, masih nyokap. Oh. Masih nyokap. Dulu mah ada karyawan, sekarang nyokap sendiri ngurus. Oh, semuanya. karena tidak seramai yang di Bangka. bener. Sepi di sono. Passion aja berarti itu buat nyokap lo. Iya, dia tuh dari muda. Mungkin kayaknya apa ya, jiwa kan dia kan jiwa seni kali ya bisa dibilang ya. Kayaknya Iya. turun dari nyokap deh. Karena dia dari dulu, dari muda, dari SMA dia udah sekolah-sekolah salon gitu. Si nyokap akhirnya buka usaha salon di kampung, terus akhirnya ngerantau ke Jakarta, ngeberanin diri kerja di salon, terus buka usaha sendiri gitu. Itu dia emang passion banget tuh dia sama salon. Salon. nyokap. Ya, Luar ya, biasa. Gitu. Kau berapa bersaudara, Is? 2 Bang. Kau yang Pertama, adik cewek cowok cowok. kelas berapa? Udah lulus SMK, tapi nggak kuliah juga, lagi kerja. SMK 8 juga? Enggak. Nah, dia tuh selalu ngikutin jejak gue tuh. TK sama, SD sama, SMP sama, SMK beda. Ya berarti nggak selalu dong. Di 3 ini, Cing. Oh, di di tiga, SMK iya. nggak nyampe. Kecuali dia. SMK. Nah, SMK beda. SMK dia masuk STM-nya Rahmat.
Ngikutin jejak Rahmat. Enggak, Itu enggak sih STM deh. Bunda Tandung, SMEA juga, Di SMA. perhotelan, Enggak, dia ini apa namanya yang Komputer. edit multimedia. multimedia. Sayuti Malik. Apa? Sayuti Melik bukan. Sayuti Malik apa Sayuti Melik? Melik. Melik apa Malik? Malik. Malik. Iya. Ya, dia apa? Ngetik. Multimedia. Editor. Oh, editor. Ngedit enggak podcast. Ini apa sih? Visual video lah gitu-gitulah. Oh. Multimedia dia dulu. Sekarang udah kerja? Dia kemarin kerja jadi barista. Jadi barista. Kenapa lu nggak masukin jadi editornya Radit? Kan ada Padil. Ya maksudnya siapa tahu Padil butuh bantuan, maksudnya ada lowongan. Aduh, apa ya? Kayaknya emang nggak diseriusin sama si adek gua dah kayaknya. Oh, Dia atau nggak emang lu yang nggak diseriusin. mau? Enggak. Kalau nggak mau dia sekarang nggak jadi krunya Bang Radit di show-nya Bang Radit. Oh, dia jadi krunya Bang Jadi Radit kru juga. dia. Jadi apa? Bikin kopi, jadi bikin kopi. Apa? Jadi bikin kopi Oh, iya, barista. barista juga. Buat Enggak. puput kalau butuh kopi. Enggak, beda. Jadi aser. Oh, Aser penonton. Jadi laptop dia ya. Aser. Aser, beda. Aser juga sih. Aser ya, Aser. Aser. Ya. Aser. Itu kerja di situ dia sekarang jadi freelance itu event. Gitu. Masih di baristanya tapi Udah resign. udah resign. Dia kepanitiaan lah ya. Iya. IO lah ya. Iya, IO Luar gitu, biasa. event-event. Luar biasa itu Itu, Bang. silsilah keluarganya Rais Marasabesi ini. Ya. Bapak masih ada, Bapak? Bapak alhamdulillah masih ada. Di sana juga ya, di Sawangan juga ya. Sawangan juga, cuman jarang keluar dulu kan dia kan nih yang nagih-nagih kan. Dep kolektor. Kerjaannya dia kolektor. Oh, Bapak kok Renault Lawalata? Iya sama sih kerjaannya, cuman bukan nggak semuanya Renault yang nagih, nggak semuanya dia. Ada juga Obi sih. Obi juga, Iya. bener. Bapak saya juga bokap nagih terus sempat ngajakin gua waktu itu. Nagih. Nagih. utang, pertama kalinya tuh. Lo ikut pernah? Ikut, tapi gua nggak tahu kalau itu disuruh nagih, Cing. Ah. Jadi kayak pagi-pagi suruh nemenin bawa motor ke Bintaro, terus sampai tengah perjalanan ketemu sama saudara-saudara tuh ada orang Ambon lagi, 3 motor lah jalan, berhenti ke salah satu rumah. Gue kira kan mau mampir ke rumah saudara kan, diketok-ketok, nggak ada yang keluar, di lantai 2 ada yang ngintip terus mukanya cemas. Kok cemas? Ada saudara datang kan, pas tanya pengen nagih utang, anjir gue kagak tau kalau pengen nagih utang gitu, kejebak gue, akhirnya nagih utang di situ. Akhirnya lo ditinggalin jaminan. Gak dapat, kagak ada orangnya. Lah itu yang lantai itu 2 Mas. yang lagi cemas-cemas tadi. Gak tahu, kagak berani keluar, pokoknya ada pembantunya. Satpamnya akhirnya nengahin gitu-gitulah. Gue gak ngerti, gue langsung Berarti orang kaya dong ada satpamnya. Ah? Itu satpamnya? Satpam komplek. Oh, satpam komplek. Iya, satpam komplek. Ya berarti orang kaya juga, rumahnya di komplek. Komplek ya. Kan dia ngejagain rumah doang deh. Jagain komplek. Jagain komplek. Enggak, maksudnya si yang Si punya orang punya hutang utang itu ini tinggal di sebuah komplek yang punya satpam. yang mewah lah. Bener. Iya. Orang kaya. Iya, harusnya Bukan- orang kaya. Bukan satpamnya dong tapi. Iya, Iya. bukan satpamnya. Iya. Si orang Kan yang punya satpamnya utang. nggak ditagih. Enggak, nengahin dia. Iya, kan yang ditagih yang punya rumah ini. Bener. Maksudnya yang punya rumah ini orang kaya juga nih. Iya, karena dia tinggal di komplek. Bener, yang punya rumah kaya dong. Iya dong. Kan rumahnya gede dan ada satpamnya. Nah, Iya, itu orang itu. kaya. Dia. Kalau nih bukan satpamnya. Iya. Gue rasa waktu terjadi itu juga satpam nggak nengahin, dia minggirin pasti. Kalau di tengah. Ditengahin. Tabrak. Iya, iya, Tengahin. Bentar. Udah siap. Oh. Ya, dipinggirin, jangan di situ Pak. Bener. Dipinggirin, bener. Iya. Dipinggirin, akhirnya ditenangin tuh, akhirnya balik. Tuh sekali tuh gue nemenin bokap. Habis itu tidak mau lagi. Gak mau lagi. Kemudian kau kuliah tidak sih? Enggak, Bang. Berarti selesai dari 2018 ya? 16. 2016 tamat. Nah, itu bagaimana tuh perjalanan Nah. seorang Rasi Marasabesi ini? Bukan Rasi dong. Seorang Rais Marasabesi ini. Iya. Nama lo apa aslinya? Rais Sebenarnya ada Muhammadnya depan. Muhammad. Rais Marasabesi. Padahal Kayu kalau kata Mas Panji. Senang dia Mas Panji kalau begitu, iya, padahal iya, kayu. iya. Gitu. Jokesnya Mas Panji dari dulu. Iya. Emang begitu. Founder. Founder. Muhammad Rais Marasabesi. Betul. Nah, awal 2018 16. 2016 lulus. Lulus. Terus Nah. perjalanannya bagaimana tuh? Perjalanannya tuh pas lagi 2016 kan lulus SMK. Oke. Terus sebenarnya niatnya pengen kuliah. Oke. Ada niatan pengen kuliah, cuman kayak pengen istirahat setahun dulu, Cing. Karena kan kayak capek habis Niatan sekolah. kuliah tuh mau di mana, jurusan apa gitu? Di mananya sih gue nggak spesifik di mana, cuman kayak pengennya multimedia dulu pengennya. Oke. Pengen multimedia kayak Dulu ngedesain SMK desain. jurusan apa? Pemasaran. Kayak arwah. Apa tuh? Penasaran. Oke.
Penasaran. Saya lagi Oke. mikir kenapa Arwah butuh marketing ya? Kenapa Arwah butuh marketing? Iya. Oke. Oh iya, arwah pemasaran. Ya. Arwah penasaran. Arwah pemasaran tuh ketika orang marketing meninggal sih. Oh, Iya, arwah arwah pemasaran. Jadi arwah pemasaran. Iya, Ditawar-tawarin tuh sama setannya. Iya. Itu. Akhirnya lo tidak kuliah. Nggak kuliah, Cing, akhirnya. Ngapain? Nah, kan nganggur setahun. Nah. Terus selama nganggur itu akhirnya udah nganggur setahun. Terus akhirnya pengen kuliah kan. Selama nganggur ngapain? Main-main aja, Cing. Main aja udah. Main narkoba. Enggak, astagfirullah, gitu. kagak ke situ, Bang. Oh, enggak ke situ. Enggak, amit-amit. Nggak narkoba nggak? Enggak narkoba. Oke, Cing. ya. Nah, cuma waktu itu. Ekstasi. Wah, itu juga Narkoba, enggak ya. itu narkoba masih sama. sejenis itu. Oh, itu iya. masih sejenis. Narkoba. Extra jos waktu itu. Rajos, main cewek. Enggak ada, Bang Nggak Abdul. ada, nggak ada. Oh, nggak Wah, ada. enggak, udah itu lulus tahun nganggur, main-main aja dah, happy-happy nongkrong-nongkrong gitu sama teman-teman. Terus apa namanya? Motoran kemana gitu-gitu. Tapi nganggur tapi punya motor. Ya ada motor sebelum Motor waktu dia sekolah pakai motor kali. Iya, pakai motor. Oh, sekolah. pakai motor udah. Iya. Dari hasil debt collector. Iya, pokoknya kayaknya itu dah. Iya kan pasti gaji-gajinya. gajinya itu. Iya, gaji-gaji Bener. dibeliin motor. Bener. Iya. Suzuki Smash waktu itu. Ada yang nangkis gak? Apa, Pak? Bultang. Smash. Wah. Iya. Bultang. Terus Saya pikir Suzuki Smash di belakang ada Bisma. boy band. Boy band. Oke, itu pakai Suzuki Smash. Iya, main-main aja setahun. Pokoknya setahun itu isinya nongkrong main, nongkrong aja, main. main nongkrong. Apa tuh circle-nya? Circle apa? Lah, nongkrong main kan teman mana nih? Teman-teman Iya. bukannya pada kuliah. Circle mana tuh lo nongkrong main? Nongkrong mainnya sama teman-teman SMK karena gue punya gengan dari dulu di SMK. Nah itu Mereka? pada kuliah? Enggak kuliah. Mereka ada yang kuliah, ada yang enggak. Oh. Cuman kita jadi tetap sering main gitu dari dulu. Oke. Walaupun dulu setahun tuh main sama dia aja dah. Nongkrong kemana main, keluar kota, motoran gitu-gitu. Main-main sama mereka. Oke, terus Terus akhirnya udah setahun tuh. ke 2017 ya. Oke. 17 awal. Akhirnya baru mulai mencari-cari kuliah. Oke. Mulai mencari kuliah. Tapi pas lagi menjelang lulus tuh emang udah janji sama nyokap pengen kuliah, tapi minta beliin motor. Akhirnya beliin motor baru tuh itu sama nyokap. Suzuki Smash. Enggak, Kan Vixen. udah ada sih. Vixen. Vixen, Minta upgrade. Yamaha. Iya. Iya. Yamaha Vixen. Vixen. Buat iming-iming kayak beliin motor dulu, ntar mau kuliah gitu. Di 2017 itu. Di 2016. Kurang ajar ya lu sama orang tua ya kalau begitu ya. Berarti Anda jalan-jalan pakai Vixen itu dong. Iya, udah ada Vixen itu kayaknya. Vixennya bukan pakai kuliah tapi pakai jalan-jalan. Iya, gitu. buat main-main dulu. Pakai Vixen waktu itu, Cing. Tapi kan Orang mah janji, setahun. Daripada maksud gue, duit buat beli Vixen mending mendingan buat kuliah. Pikirannya kayak gitu ya. Iya. Orang mah kalau mau ini milih lo kuliah ya tapi maaf jadi nggak bisa beli motor. Karena uangnya kepake. Kalau anak nggak tahu diri emang gitu tuh. Beli motor, lah terus uang kuliah lu gimana dong bayarnya? Iya. Iya sih, cuman tapi udah kebeli gimana? Ya udah Ya terlanjur udah lah deh, ya. udah terlanjur. udah 2016 juga ini. Iya. Udah lewat. Berarti 2016 sampai 2017 itu jalan-jalan pakai Vixen. Vixen. Bener pakai Vixen waktu itu ternyata lupa naik Vixen. Terus tahun nyokap nagih dong. Iya. Udah setahun nih. Ayo katanya mau kuliah kapan? Barulah mulai mencari-cari formulir. Nah, Formulir dan nyari info sama teman-teman. Akhirnya pengen ngambil formulir ini nih apa yang di Ranco. Unindra. Ada tuh kampus di situ. Unindra mah di ini Iya Ranco situ kan. Deket Unindra. iya Universitas apa? Unindra. Indrayana. pokoknya kalau saya mau ke rumah saya itu keluar dari tol Sawangan, lewat ada Unindra tuh. Beda, bukan itu, Bang. Beda. Itu Rindra. Iya, beda itu. Unindra sini Ranco yang arah ke Pasar Rebo. Di situ. Ada juga di sana. Itu Ntar apa? saya fotoin ya. Nah, Unindra deh. Ya udah deh, Unindra Iya, itu. Unindra ada tuh ngambil Iya. formulir waktu itu, Bang. Nah. Udah beli, waktu itu beli formulir teman-teman, beli. Terus ini males guanya. Udah keburu males kuliah. Ah. Terus bilang sama nyokap udah beli formulir nih, tinggal isi. Terus bilangnya, "Ya udah telat, pendaftaran udah selesai." Gitu. Akhirnya Padahal belum buat. selesai, kau tipu. iya. Mama ini dia tipu nih, dia tipu. Selama Tapi udah ini tahu dia Mama tipu belum ternyata. Udah tahu. tahu. Ya. Mama juga tahu apa namanya digocek gara-gara gua udah dibeliin motor tapi ujung-ujungnya nggak kuliah, kesel juga waktu itu. Oh, ya. Udah nggak kuliah. Murah lah. Apa namanya? 2017 nggak kuliah juga, terus ngapain nih? Udah mulai males tuh. Males untuk Motoran kayak- lagi. Udah nggak semangat untuk kuliah, mulai cari kerja lah. Oke. Oke. Cari kerja. Itu kerjaan pertama jual teh tarik dulu. Di Dumdum, di ini gedung Tanjung Barat. Di situ juga dong Ranco. Iya, Ranco juga. Iya. Tanjung Barat, teh tarik.
Jualan teh tarik 2 bulan. Di Ion Mall itu. Itu Ion mah belum jadi Bukan, dulu. belum Ion jadi belum juga. ada, terus Belum ada. jual di mana? Ada tuh Ya. gedung, ada gedung perkantoran lah di wilayah perkantoran. Oh, di Iya. kantinnya gedung perkantoran Iya, inilah. Bener, di situ. Udah jual-jual teh tarik di situ 2 bulan. 2 bulan. Ya resign. Oh itu lo kerja bukan usaha. Kerja Digaji sama yang punya sama es yang tarik. punya. Bener. Teh tarik ya. Iya, udah kerja cuma 2 bulan di situ bertahan. Kira udah nyari kerja lagi. 2 bulan itu bertahan, maksudnya kenapa? Bulan ketiga tidak terusin. Teh tariknya narik-narik lu mulu. Iya, kejambak-jambak. Kayak tehnya, tai lah ini tehnya narik-narik mulu. Jadi Kejambak teh tarik. Gua lagi bawa akhirnya ngobrol, ditarik mulu. ditampol pelanggan. Karena memang jual aja begitu ngomong ngasih tehnya tarik lagi. Emosi. Namanya juga teh Emosi. tarik. Iya. Iya. Emang agak sepi gara-gara yang jaga gua waktu itu. Ya. Takut Kali orang. Gitu. Udah cabut akhirnya 2 bulan. Heeh. Gitu, cabut, Lo ngundurin diri apa dipecat? mundurin diri sih. Ngundurin diri ya. Mundurin Karena diri. menyadari juga bahwa orang takut beli teh tarik nih gara-gara gua nih. Ya karena kayaknya ngerasa, aduh kayaknya ini bukan gua dah gitu. Bukan gua banget nih kerjaannya gitu. Oke. Akhirnya udah nyari-nyari kerja lagi, ternyata susah kan nyari kerja kan, susah Iya. banget tuh. Terus ditawarin sama saudara kerja di Burger King di Sarina. Oh. Oke. Udah tuh masuk tuh waktu itu, udah interview bla 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 bla. Masuk di situ 3 hari. Jadi apaan? Jadi kitchen, di Oke. kitchen. 3 hari doang tapi. Kitchen Karena bagian apa nih? Itu bikin burger, nyusun tomat, Oh, selada, daging, oke. Iya. roti gitu. Cuma 3 hari di sana. karena Kenapa? Sama ngerasa nggak bukan gocing gitu kayak Iya. ini kayak bukan gua dah gini kerjaan gini. Udah keburu mikir capeknya kayaknya ya, males. ya. Ah. Lebih ke males ya waktu itu sih. Dan capek ngerasanya 3 hari. Terus? Udah cabut terakhir kerja di sebelum kerja akhirnya mulailah gabung komunitas stand up. Nah, dari mana itu? Tahu infonya? Ya. Tahu infonya gara-gara ngelihat story. Putra Patinama? Bukan, belum kenal. Oh, Sarangkuti? Belum kenal. Oh, apalagi dulu belum ada dong dia. Marcel, Belum kenal. Radit. Waduh, jauh lagi itu founder bukan. Ngelihat story adik kelas. Yono Bakri? Kan masih di Samarinda dia. Ya siapa tahu lu follow. belum punya IG dia kayaknya waktu itu. Story temen. Dan sebelum gabung komunitas kayaknya Story apaan? Instagram cing. Iya maksudnya lagi ngapain? Open mic. Oh dia open mic atau Iya, dia nonton? Adik kelas gue open mic. Oke. Tapi sebelum ke situ gue lupa nih, gue narik ke belakang dulu ya. Gue sempat nonton Suci 7 jadi penonton umum. Suci. Oke itu. Suci 7 tuh Mamat mereka tuh. Bener. Iya, Bang Remin. Mamat Iya. Remin. Dan di ya. Beler, Boa gitu-gitu tuh gue masih jadi penonton umum. Belum gabung komunitas. Nonton di Usmar. Enggak, dulu di Balai Sarbini. Oke. Balai Sarbini. Balai ya. Sarbini Suci 7. Oke. Masih nonton, terus mulai tertarik, terus ngeliat di situ kayak wah gila nih mereka keren banget ya bisa berdiri di panggung sendiri, terus bikin ribuan orang ketawa gara-gara dia. Terus kayak ngayal aja dulu kayaknya gue pengen deh suatu saat kayak mereka. Sambil bikin burger tuh 3 hari itu. Kan di ini Balai Sarbini kok bikin burger gue aneh bener Maksudnya datang bawa ngayalnya. peti. Lu bayanginnya kan nggak sambil nonton, maksudnya lu bayanginnya. Iya pas lagi pas kerja, bikin lagi burger teh tarik gitu tiga kan. tadi itu. Dia kan kayak bukan Oh. gue deh. Gue tuh kayaknya ada di depan Iya, penonton kayaknya gua gitu di ya. di Balai Sarbini deh gua Iya, deh gitu. Bukan, enggak. Nonton langsung di Balai Sarbini. Oke. Sama teman-teman waktu itu. Udah nonton. Terus Naik Fiction. Naik Fiction. Naik bener. Fiction. Naik Fiction. Iya. Udah nonton. Sabar, waktu lu naik Fiction Suzuki Smash siapa yang bawa dong? Di rumah. Oh nggak dijual? Dipakai adik. Sampai sekarang masih ada, Cing. Karena tuh sejarah tuh nemenin gua open mic juga. Lu open mic nggak pakai Fiction dong? Lo nggak pakai Fiction lagi dipakai siapa? Fictionnya Kan lo gue lo udah mulai ngarang. Udah mulai Oh ngarang. enggak, Timeline fictionnya hidup ada, lo. cuman kelilingnya pakai motor smash. Karena masih baru, nggak berani bawa jauh-jauh. Karena gue dulu keliling, Cing. Jakarta Selatan ke pusat masih pakai smash tuh dulu tuh gua. emang Fiction nggak boleh jauh? Enggak, gue nggak berani karena masih baru, takut hilang. Oh. Nggak seberani itu gue dulu gitu. Oke, iya. Masih pakai smash, masih ada motor sampai sekarang karena kenang-kenangannya banyak. Iya. Oh. Nah, sabar itu lihat nonton Suci 7. Ya. Kemudian akhirnya wah kayaknya seru juga nih jadi orang kayak gini. Ya. Lalu kemudian lihat story adik kelas. Adik kelas. Iya, gue tanya lah, itu stand up di mana acaranya? Di Jaksel nih, Bang, kata dia gitu. Siapa dia nih?
Ada adik kelas gue di SMK. Iya, maksudnya sekarang ada nggak di Jaksel? Enggak, cuma sekali doang itu open mic dia. Oh, dia datang sekali open mic, habis Iya, itu nggak datang lagi. nggak datang lagi. Iya, gara-gara story itu gue datang malah. Oh, dia story, Bang. Oh, berarti walaupun dia cuma Lu langsung susulin. Enggak hari itu juga, Cing. Oh. Minggu depannya langsung gue gas. Oh, berarti walaupun dia cuman satu kali open mic itu, tapi dia memberi dampak kepada Rais Marasabesi. Iya, jadi akhirnya gue datang ke sana lah gara-gara story itu sebenarnya. Dia nggak ada. Pas lu datang ternyata dia nggak ada. Nggak ada, cuma sekali doang itu kayaknya karena ngebom pasti. Ah. Iya, makanya dia nggak datang. Itu di mana tuh? Di Pasar Minggu, Pak Papu dulu, Pak Papu Cafe samping Hotel Fiducia. Oh, deket sini dong. Iya, sini. deket sini. Ya, ya, ya. Di situ. Oh, stand up di situ akhirnya. Stand up. Nah, itu gue ingat. Ketemu siapa pertama kali? Putra Patinama. Enggak, gue ketemu ada. Popon Kerok. Ketemu Bang Popon, Bang Putra ketemu, cuman masih belum kenal. Oke. Terus gue taunya Harry Hore dulu. Bang Harry Hore kan Suci 5 tuh ya? Iya, dia ada Lo di tau situ. nggak Heri Hore asal-usul namanya? Kenapa, Bang? Ya kan nama aslinya Hore. Dia Nama panggungnya Harry berarti. nama aslinya Hore. Terus Heri Hore gue tanya gitu. Jawabnya gitu. Nama Heri Hore dari mana sih? Ini Cing, nama asli saya kan Hore. Saya tambahin Herinya. Harry nama panggung ternyata. Ternyata Heri Iya, tambahannya. Orang kan Horenya yang tambahan. Nama panggungnya Hore harusnya. Heri Hore dah. Oke, ketemu Heri Hore. Enggak, gue tahu Harry Hore Suci 5. Terus Oke. di situ ada salah satu komik Jaksel namanya Pak Mur Topo. Nah, gue ngiranya itu Bang Harry Hore karena gue nggak pernah ketemu komik sama sekali. Oke. Gue bilang, wah Bang Harry Hore nih. Terus gue bilang, Bang, gue pengen gabung komunitas dong. Gitu. Eh, Akhirnya gue open mic lah. Lah, lu katanya udah tahu Heri Hore dari Suci 5. Tahu di layar. Maksudnya di YouTube gitu. Nggak ketemu secara langsung kan nggak tahu. Jadi Ya. lu mirip Mirip, Pak mirip. Mur Mur itu. ini mirip Pakai ya? kacamata, gendut, pendek Iya. sama. Persis waktu itu dulu kayak gitu. Gue kira Harry Hore dulu. Tapi gue bilangnya, Bang Harry, gue bagi nomor dulu dong buat gabung grup Jaksel gitu, gabung komunitas. Pak Murnya ngaku aja, ngaku Heri aja udah. Iya, iya dah, terus ngasih nomornya dah. Akhirnya gabung. Ah. Open mic pertama nih. Nah, itu yang pas lu datang pertama kali itu, lu open mic nggak? Open mic langsung. Nah, gimana tuh? Open mic, nah itu open mic pertama gue inget banget. Gue tampil headliner jam 1. Kok bisa? Satu malam. Jam 1 Kenapa malam. komik baru dikasih headliner? Tidak tahu itu headliner. Dulu inget banget jam 1. Komik terakhir, paling terakhir. Gua Emang main. kalau di open mic juga kalau yang terakhir itu headliner? Ya maksudnya Iya, Atau disuruh tapi- nunggu anak baru? Tapi biasanya anak baru tidak dikasih headline, Di tengah- tidak ditaruh yang terakhir, Terakhir. kesian. Ya. gue ditaruh Biasanya itu terakhir. yang ditaruh-taruh terakhir tuh ya komik-komik yang Senior. sudah senior yang materi matang yang Solid. bisa ngangkat apa Oke. segala macam gitu-gitu. Iya. Jam 1 gue tampil waktu itu Bang Abdur, headliner. Terakhir. Ah. Udah. Lucu. Ngebom. Habis ngebom. Tapi udah tahu format-format beat kayak gimana gitu? Udah, karena sebelum itu nulis juga dan cari tahu di Google kayak gimana cara membuat materi stand up, kayak setup apa, punchline apa. Udah riset-riset itu. Oke. Materi setup punchline yang kocak yang gitu aja. Nggak taunya gitu. Punchline begitu. Oh, iya. Gitu dulu. Nah, terus akhirnya gabung komunitas. Gabung. Terus belum gabung tuh. Belum dibolehin gabung Kan karena lu harus open mic minta lagi. udah nomornya Pak Mur nih. Tapi belum digabungin masuk grup karena harus open Tapi mic sabar, lagi. lu minta nomornya Pak Mur, lu save-nya Heri Hore. Iya waktu itu. Bang Heri. Bang Heri. Bang Heri Hore. Ya. Pas masuk ternyata namanya Murtopo. Murtopo. Namanya Murtopo beragama. Mustopo. 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 Ya. Namanya Bang Heri Hore dulu tuh dia gue kasih nama. Terus pas lagi itu tahu Bang Pak Murtopo gue ganti Pak Murtopo. Oke. Gitu. Nah, itu dapat Pak Murtopo nomornya, Cek. belum boleh gabung. Belum boleh. Harus open mic lagi minggu depannya. Baru boleh. Boleh tuh minggu depan open mic lagi akhirnya gue dateng. Nah. Datang lagi karena penasaran kemarin kenapa ngebom. Ini posisinya lu udah nganggur nih ya? udah nganggur. Gak ada kerjaan apa-apa Nggak nih? ada, nyari kesibukannya ini stand up. Oke. Ya, gabung open mic lagi kedua kalinya, Ha-ha. tampil sebelum headliner. Tetep malam dong. Tetap malam sebelum headliner waktu itu. Jam Cing. berapa Kok tuh? bisa sih? Jam-jamnya jam 12 jam setengah 1 lah waktu itu lah. Siapa sih yang nyusun line up di situ? Tidak tahu. Dulu ada hostnya tuh dulu namanya Ian sama Oki. Oke Rengga. Bukan, Oki kan Medan, Bang Oki. Ian Kasela. Bukan, Ian Ainul Yakin namanya ini. Oh. Ada komik Jaksel tapi udah cabut, udah Oke. keluar. Okinya Oki DM. Bukan juga, bukan DM deh. Ada Rilo Oki. Kapanji. Dipanggil Oki. Oki. Oh, nggak oke. tahu juga saya. Ada anak Jaksel lah dia. Masih ada sampai sekarang? Masih, dia sekarang jadi manajer. Jadi manajer Oh, oke. komunitas. Oke. Itu. Udah, tampil sebelum headliner waktu itu. Nah, Yang pecah. ngebom jelas. Ngebom. Tapi boleh masuk komunitas. Belum, cuman mulai ikut nongkrong.
Mulai ikut nongkrong beres open mic, nongkrong tuh kita. Udah anak baru nggak ada teman, dia main merhatiin abang-abang pada ngejok, ngeledek-ledekin orang, udah gue liatin. Udah mulai pelan-pelan masuk gitu. Bercanda-bercanda. Dirangkul, untungnya anak-anak komunitas tuh ngerangkul banget, kayak udah dikasih kesempatan ngomong gitu, asik. Itu. Barulah akhirnya beberapa minggu kemudian udah sering nongkrong, baru gabung komunitas, masuk grup. Nah, habis itu ingat nggak open mic pertama kali yang pecah itu? Aduh, yang pecah ya. Apa ya? Materi, ya itu materi yang nggak taunya. Materi kayak itu deh. Iya, maksudnya keberapa tuh? Open mic keberapa kira-kira? Berapa bulan ya? Kayak 2 bulanan lah, 2 bulan 3 bulan adalah materi berapa yang udah dapat tawa gitu. Karena gua setiap minggu udah pasti datang dan udah mulai keliling. Nggak di Jaksel doang? Nggak ke Jaksel doang, ke Jakpus, terus udah main ke Jaktim, terus main ke Jakarta Utara. Jakbar masih belum pernah, cuman gara-gara dulu tuh Jakbar kan serem banget ya, maksudnya banyak senior gitu. Habis tampil udah nggak berani tuh, dulu cuma sekali doang mainnya ke Jakbar. Udah nggak berani lagi main di Jakbar karena banyak bintang-bintang semua tuh. Ke Depok, lu masa nggak pernah stand up di Depok lu? Sering gua. Depok, Jakpus sering, terus Jaktim, Jakut, nah tuh 4 itu yang selalu gue datengin. Depok sampai si Ipin tuh ngeliat gua, Ipin. Upin nggak ada. Enggak. Ini Ipin badminton. Ipin badminton. Itu. Emang jago main badmintonnya. Tapi pingpong bisa nggak? Saya nggak tahu sih. Belum ditanya. Nah, Ipin sampai ngenotis gua karena hampir dulu tuh setiap hari selama 7 harinya gua keliling. Nggak pernah skip. Itu minta jajan sama orang tua? Masih minta cing, cuman kalau keluar tuh biasanya gue selalu pegang kuncian 2.000 aja. Biasa buat uang parkir motor, biasa gitu. Nol rupiah banget itu udah? Nggak ada duit, nggak ada penghasilan. Lah bensin ya biasanya minta uang jajan harian tuh kayak isi ceban, terus motor nggak dipakai-pakai buat open mic gitu. Selalu kayak gitu. Dan bokap kan sama nyokap masih kerja kan dulu, masih uang bensin kadang-kadang masih dikasih, kadang-kadang enggak, jadi gue nabung sendiri dari uang jajannya itu. Masih kayak gitu dulu. Susah lah dulu lah. Nah itu, sebentar, lu dengan tampil di Jaksel nih, materinya belum pecah. Belum. Materi yang sama lu pakai keliling nih? Iya. Materi yang sama, yang udah tau nggak pecah di Jaksel, gue bawa keliling. Nggak pecah juga? Jelas. Nggak pecah semua ini nih? Iya. Cuman setelah kayak gitu biasanya, akhirnya kan ada komunitas. Ngobrol gini harusnya diganti ini. Minggu depannya ganti punchline. Keliling lumayan. Lagi. Ada yang kena, masih ada yang enggak banyak enggaknya, terus ada yang kena lagi gitu. Jadi lama-lama punya satu set lucu lah. Cuman panjang tuh prosesnya tuh. Selalu ada evaluasi kan di komunitas kan. Kombut rutin gitu. Itu dulu keliling. Ini juga ya, merangkak juga ya lo? Iya cing, dulu mah susah. Apa namanya, maksudnya ya? bener-bener keliling komunitas selama 7 hari, udah 7-7-nya keliling. Pernah sehari open mic 2 kali. Pertama ke Tangsel, ke Pamulang, beres tampil minta di awal, langsung gas ke Jakbar. Waktu itu pernah tuh kayak gitu sekali. Sehari 2 kali open mic. Stand up lagi di Jakbar? Stand up lagi ke Jakbar. Dua-duanya pecah? Ada yang pecah, ada yang enggak dulu. Ada yang pecah, ada yang enggak. Gitu. Dulu kayak gitu tuh. Terus akhirnya terus ini sampai ke ketawa. Sampai di mana akhirnya kau rasa macam oke, saya sudah paham nih, saya kalau tulis materi sudah bisa rasa kalau ini nih pecah. Jadi dirasa ketika ditulis dirasa pecah, dibawa di panggung juga pecah gitu. Gara-gara ini sih Bang, ada kompetisi internal di Jakarta Selatan dulu, namanya Jas Merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Bibir merah. Emang iya itu artinya. Bukan, ini beda. Jas Merah tuh Jakarta Selatan mencari juara hahaha. Dulu kompetisi internal itu. Akhirnya itu Jas Merah pertama, terus gue ikut sosok kompetisi internal anak baru. Udah ikut. Di situ udah tuh semangat nulisnya tinggi. Kombut sama Bang Popon, sama Sukron, sama Bang Putra, kombut sama mereka sampai setiap minggu kan wajib nulis kan dengan tema kan. Akhirnya udah dilatih dari situ. Dilatih. Sampai akhirnya gue keluar di 5 besar. Jas merah tuh? Jas merah, keluar 5 besar gue. Karena lu pakai jas hitam? Bukan karena jasnya. Kan stand up itu. Itu nggak ada kombut masalah style? Nggak ada. Tidak ada. Nggak ada Ivan Gunawan juga. Lo nggak ngerti lo?
Enggak, kirain ada sangkut pautnya Pakai sama jas gitu. pakaian. Enggak, beda. Jas merah itu enggak. Enggak, takutnya kalau Singkatan doang itu. Singkatan bener. iya. takutnya kalau berdasarkan jas mah kader PDIP juara dong. PSI bisa. 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 Ya, merahnya beda tapi. Benar. Ya. Oke, 5 besar lu keluar nih. 5 besar, Siapa yang juara jas merah pertama Jaksel nih? Yang juara pertama itu Andis Breakters. Oh, Si memang Andis. lucu, memang Andis ya. lucu Andis itu. Andis dia juara 1. Juara 2-nya itu Ilham Setiadi. Gendut. Si gendut. Itu. Ya. Lucu juga. Dulu sama Ilham tuh apa ya? Gue nyebutnya kayak rival gue lah. Jadi gue saling kejar-kejaran sama dia. Jadi gue berkembangnya bareng. Karena dia juga baru gabung juga. Enggak, dia setahun lebih duluan. Cuman katanya setahun itu nggak aktif stand up, nonton-nonton doang. Open mic jarang-jarang. Dia keliling-keliling pakai smash juga itu. Enggak, Enggak dia dong. jarang keliling dia. Bisa patah itu smash lu. Dulu kan nggak segendut itu dia, Bang. Oh, dulu belum gendut gitu. Nggak segendut itu dia. Dulu mah kayaknya segua deh. Segua sekarang. Oh. Nggak segendut itu dia sekarang mah. Dia udah- gendut juga sih. Iya sih. Segede lo sekarang. Tapi Tapi, nggak segede- smash kuat. Smash masih kuat. Ya. Smash masih kuat. Kalau yang sekarang wah. Kayaknya enggak ya. Smash kebelah sih. Dulu kan motornya Walaupun Vega. 7 orang ya. Wah, Smash. Smash bubar kan dinaikin Ilham tuh. Bubar langsung. Oh, karena kata dia. Morgan nggak kuat. Bisma, gua nggak kuat bubar nah kita ya. Blockingannya nggak Bubar. muat. Iya, Rangga Moela keluar. Dia pakai apa? Dia apanya? Motornya. Vega. Darwanti. Vega juga. Vega. Darwanti. Iya, langsung keluar dari bukan 4 mata kan. Iya. Jadi nggak jadi Dia kokon. naikin Ilham. Nggak kuat saya Mas Tukul nggak kuat. Ada Ilham nih. Iya, iya. Keberatan. Ya, Oke, Ilham Setiadi nomor 2. Ilham 2. Nomor 3. Tiganya itu Sastra. Sastra Silalahi. Iya, Sastra juara 3-nya. Oh, nomor 4. Nomor 4-nya si Oki. Rengga. Bukan Oki yang tadi itu, DM. Rilo Kapanji. Bukan juga, Rilo Kapanji. Oki Panji. Beda. Oki, Rilo manajer. Kapanji. Manajer sekarang. Jaksel. Oke. Manajer Jaksel. 5-nya gua. 5 lu. Tuh. Kau keluar lah 5 besar. Keluar 5 besar gua waktu itu. Ah, Di situlah tuh gue belajar. Tapi materi sudah lumayan, sudah banyak. Iya, nabung lumayan tuh gara-gara sudah kompetisi itu. iya kompetisi itu. Ada tema-temanya kan dulu. Nah, itu tahun berapa tuh? 2018 awal. Karena gabung tuh 2017 akhir. Gue nungguin sampai ketawa lama banget ini. Hah? Sampai dia kerja di ketawa lama banget. Lu kan kerja Jangan belum, suci Panjang. aja belum. Panjang, Cing. Sabar, abis itu 2018 terus. 2018. 2018 lu punya titel juara 5 jas merah. Betul. 2019 2019 udah mulai lomba-lomba lah. Lomba-lomba di luar. oh, lomba-lomba. Iya, Terus lomba-lomba. juara nggak tuh? Juara pernah juara se-Jakarta Selatan. Juara 1 se-Jakarta Selatan, Oh. terus diadu se-Jakarta juara 2. Juara 2. Kalau se-Jaksel juara 1, se-Jakarta juara 2 waktu itu. Itu apaan? BKKBN. Lomba apa tuh? Bukan, aduh lupa, stand up comedy pokoknya di Pasfest. Telkomsel. Bukan. Dari ini wali kota, dari wali kota Jakarta Selatan. Wali kota yang bikin Oh, oke. dari pemerintahan. Oh, gitu. Piala Wali Kota. Iya, Piala Wali Kota sempat ada waktu itu. Oke. Ikut, juara. Terus Udah dari situ Ketawa. ke Ketawa sih masih belum, Cing. ke belum, Ketawa. itu 2019 ya. Iya, 19. Juara Wali Kota ini ya. Iya. Ah, 2020. 2020 udah tuh. Covid. Covid ya, Cing. Iya 2020 Oh, berarti udah Covid. masuk ke Ketawa tuh. Tuh. 6 bulan sebelum itu, 6 bulan sebelum Covid tuh di Ketawa gua. Ah, lu masuk ketawa gimana ceritanya? Nah, itu kan udah mulai stand up. Terus emang nyokap kan nyokap bokap tuh Gak setuju. sempat nggak setuju gara-gara emang gua keluar malam. Kan stand up kan gitu kan komunitas kan. Iya. Keluar malam nongkrong balik subuh. Iya. Siang tidur nggak ada kerjaan, nggak ngasih duit, orang tua mana yang nggak marah kan? Iya. Nggak disetujuin tuh waktu itu gua. Cuman akhirnya kayak tetap ngejalanin aja, diem tetap jalanin. Tapi kan lu udah menang lomba. Iya, sempet kalau nggak ada lomba tuh diomelin. Cuman kalau ada lomba kayak bagus, semangat gitu. Ntar kalau udah mulai nggak ada lomba lagi, diomelin lagi tuh, selalu kayak gitu siklusnya. Ah. Naik turun, didukung enggak gitu. Siklusnya kalau ada duit mah pasti didukung. Waktu lomba menang lu kasih orang rumah nggak? Kasih. Oh, bagus. Yang se-Jakarta tuh itu gue kasih karena cukup gede waktu itu kan hadiahnya kan. Berapa? Ya. Yang di Lu kasih 100.000 doang. enggak. Parah banget lu emang lu. 150. Iya. 150. Dapatnya Emang berapa? Gimana nggak diomelin? 6. 6 juta. 6 juta Wih, atau 7 udah juta gede. lupa Iya, waktu iya. itu. Iya, segituan waktu itu kalau nggak salah. Oke lah, Dah. lumayan lah. Udah mulai sepi, udah mulai apa namanya? Udah mulai jarang dapat kerjaan stand up, job-job stand up. Barulah Kang Mo Sidik ngubungin gua. Mo Sidik bilang, "Is lu kapan? Is gue buka comedy club nih, gue lagi butuh orang yang kerja di sini. Ada nggak anak Jaksel yang nganggur?" Terus gue bilang, Kenapa mau hubungin lo?
Nggak tahu. Lu pernah bersinggungan di mana sama Mo Sidik? Aduh, pernah bersinggungan. Mungkin mau enggak. masuk lift pasti Bukan, bersinggungan iya. sih. Enggak. Sama Sidik di lift Bukan- pasti bersinggungan sih. bukan. bersinggungan papasan tentu. itu. Iya, itu Iya, lebih ke pasti papasan. singgung gini pasti. Enggak, maksudnya interaksi. Berinteraksi. Jadi ketawa itu udah sempat buka sebulan atau 2 bulan. Nah, gue sering datang open mic. Oh. Nah, di situ Mo Sidik kenal gue tuh. Oke. Nah, akhirnya Mo Sidik nanya gue waktu itu di Ketawa, "Is, ada nggak anak Jaksel yang nganggur? Gue lagi butuh karyawan di sini." Terus gue bilang, gue Kang nganggur." Akhirnya, "Yaudah, lu mau nggak kerja di sini?" Jadi soundman sama lighting. Udah, akhirnya masuk gue di situ. Jadi kru di situ. Nginep di situ dah. Belum nginep kan. Belum nginep. Belum Covid. Oh. Ya, tapi kerja di situ akhirnya oke lah, orang tua setuju lah. Tujuh ada bulanan. Karena sudah ada gaji. Aja gaji bulanan, terus kan juga nonton stand up show setiap hari kan. Tuh happy banget tuh. Oh. Happy banget karena gue ngerasanya kayak wah gila, gue setiap hari nonton stand up comedy show gratis, senior dan jadi bisa belajar juga gitu tanpa disadari. Jadi kayak merhatiin, oh senior bikin materi nulisnya kayak gini nih, cara bikin show tuh kayak gini. Nah, yang kerja siapa aja? Itu di situ ada gua, Oza Rangkuti. Oza belum tuh bang, Oza masih jauh. Gua Ilham Setiadi, terus Gede-gede semua. ada si Yuda Kan? Yuda Yuts yang kerja di Ketawa, ada Oh, oke, bapak itu ya. si Yuda Yuts, bertiga Oke. lah. Sama Eni Yeng dulu di Ketawa Kerja. kerja, dia jadi ini malah head manager kalau nggak salah. Dia itu Oke. bukannya di Bali ya? Dulu masih Sebelum Jakarta. sebelum ke Bali. Sebelum ke Bali di Jakarta dia. Iya. Dia ngurus Ketawa juga, Eni Yeng, Kang Mo, gitu-gitu. Tuh komiknya cuma itu doang tuh. Oke. Oki mana? Oke, Jaksel. Oke, Enggak. Panji. Oki beda enggak Nggak ada. ada. Cuma itu doang tadi komiknya yang kerja. Oh, Gitu. Oke enggak di situ. Enggak. Oh, dulu sama Aji DPR. Aji DPR pernah kerja di situ sama Ridwan Budiman pernah kerja Sama Ridwan Gani. Ridwan Budiman. di situ. Budiman belakangnya. Oh, Ridwan Gani yang artis FTV ya? Ya, beda. Udah. Batuk mulu lu, Dur. Iya nih. Iya, iya. Covid kayaknya nih. Ya, kok tenang? Hah? Kok tenang bilang Covid-nya? Kan kita Nggak lagi apa di... kan udah. Oh ya udah Udah lewat ya. Udah vaksin 83 Kerja kali. dah tuh. kerja. Ya. Kerja di Ketawa. Jadi Oke. lighting dan soundman, yang dimana gue nggak punya basic itu kan. Udah yang penting asalnya nyalain Gue pernah kan di Ketawa. Pernah Pernah sama Melon. Del. Melon udah kerja situ? Joko Dian. Iya. Ah, udah. Oh, lu udah kerja di situ. Udah. Oke. Nonton, merhatiin. Iya, 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 Jobdesk gue kan cuma komik masuk, musik. Komik udah megang mic, turunin, udah selesai. Oh. Jobdesk gue cuma gitu-gitu doang kan dulu. Sambil nonton, ketawa-ketawa, Nonton gitu-gitu aja. ketawa gitu-gitu. Mm-mm. Nah, terus Udah dari situ baru mulai dikasih kepercayaan nge-host coba ketawa dulu kan open mic tuh. Nge-host dikasih kepercayaan nge-host, terus dari open mic dikasih kepercayaan lagi nge-host di show-show. Kayak misalkan ada show-nya Bang Boris, show-nya Ko Ernest, itu gue yang nge-host. Habis nge-host jadi open micers, kan ada open micers, ada opener. Open micers. Habis dari open micers naik lagi jadi opener. Opener. Siapa opener siapa lo? Bang Boris, Oke. Ko Ernest, terus siapa lagi ya? Banyak sih waktu itu Bang Diki Divi gitu-gitu. Oh. Banyak sih kalau misalkan itu kayak hampir semuanya waktu itu. Sampai jadi omongan waktu itu gue Bang sama anak-anak komik. Katanya si Rais, Ilham katanya dia mulu tuh yang jadi opener, nggak mau ngasih kesempatan yang lain. Iya. Terus agak mikir kayak anjing gue salah nggak ya kayak gini. Akhirnya gue ngobrol sama si Oki. Enggak harus ada Oki sebenarnya Bang. Oki udah abis di Jaksel situ. Di Jaksel aja dia udah skip dia tuh, Iya. nggak masuk ke ranah sini dia. kapan yang cerita ada Oki-nya nih? Udah nggak ada, Lo udah ngapain selesai. lu Nokinya? Enggak, maksudnya dari tadi dia sebut-sebut. Kok di cerita ini jadi nggak ada lagi? Kan udah pergi. Bukan pergi. Udah nggak di Jaksel. Masih Oki, cuma Nggak elunya. Iya. Ya, dia udah nggak di Jaksel, udah ke Ketawa sekarang, Tapi Dur. Ketawa kan Jaksel juga. Maksudnya bukan di komunitas Jaksel ini Iya, ngumpulnya. komunitas Jaksel Nggak di masih. Papapu. Cuman lebih sering kerja di sini, di Di Ketawa. Ketawa. Bener. Ya. Udah, tadi nyampe mana itu gua? Sampai opener. Iya, MC. Iya, maksudnya MC. Oki masa nggak jadi opener juga? Enggak ada, udah enggak deh. Udah fokus manajer, dia CP dia. Udah kontak person dia. CP. Oh, oke, ya udah lanjut dah. Dah. Terus jadi omongan karena katanya yang jadi opener si Rais mulu, Iya. ini mulu. Terus ya gue kan gak enak kan kayak anjir gue salah nggak ya? Ngobrol gue sama Oki. Enggak ada juga Cing sebenarnya. Tadi kan Cing Abdel yang Jadi lo bilang ngobrol nggak sama ada. siapa sih? Sama tim ini apa Lama namanya? sih lo ngomong. Orang Ketawa itu. Mosidik, Enia, gitu. Oh, Nih Oki bisa di-cut gak sih Oki? Oke, ya. Mo Sidik sama Anie. Anie. Mereka petinggi-petinggi Ketawa lah.
Oke. Ngobrol, gue bilang nih kayak gini-gini salah nggak sih? Akhirnya dikasih masukan. Sebenarnya lu nggak salah Is, karena lu kerja di sini dapat privilege-nya ini. Iya. Kayak lu kerja di KFC, lu pulang bawa ayam juga nggak apa-apa karena lu kerja di KFC, nggak semuanya bisa bawa pulang ayam KFC gratis kan. Iya. Kayak gitu. Jadi kayak oh ya udahlah sekarang udah ngomong kayak gitu, udah gue tetap terus gas. Oke. Dapat jam terbang panggung lebih banyak lah alhamdulillahnya gitu. Keuntungannya di situ. Sampai akhirnya COVID. Tutup. Berhenti dah tuh. Nah, terus dia masuk sucinya nih kapan ya? Setelah ini. Setelah COVID dan One X sebenarnya. dia. One X soalnya. Season COVID bener. Iya, season COVID One X nanti 2021 ya. Iya. One X yang Ali Akbar mereka kan? Iya bener. Itu kan. Itu bukannya pas COVID, makanya Iya, emang pas COVID. syuting nggak ada penonton. Iya. Bener. Cuman kan awalnya lockdown dulu. Suci belum jalan. Hilang setahun. Hilang setahun. Hilang setahun kalau nggak salah 6 syutingnya. bulanan lah. Iya, 6 iya. bulanan lebih. Oh, abis itu baru ada suci. Iya. Baru ada Suci. Lockdown dulu tuh. Tapi Lu ikut sebelum lah. itu lo pernah ketemu gua di STT Kan SCTV. dia nonton waktu Joko Dia. Bukan Program. program. Iya. Dewan Komedi. Nah, ya Dewan Komedi. Dewan Komedi Indonesia waktu itu Macing Update. Iya. Pernah sekali. Yang stand up. Apa MLI? Bukan SCTV apa Indosiar ya? SCTV waktu itu. Apa video ya? Video ya waktu Video itu gitu. kalau- Ya, ya. Iya Macing Update waktu itu benar. Abang Heri Hore juga waktu itu. Iya. Itu apa? Kamu jadi apa? Oh, apa ya? Tampil. Stand up aja sih Stand sebenarnya. up di up. depan Sing Abdul jadi apa? bertiga. Gue tuh gue yang di stand upin sama dia gitu. Jadi dewannya. Oh, Dewan ini lucu. Dewan ini ketawa apa enggak gitu? Kayaknya acara politik-politikan ya. Iya kayak kita tuh masyarakat yang ngeluh ngadu soal keresahan masyarakat ke dewan-dewan. Ke dewan yang ada di ini, depan. ya. Kurang lebih kayak gitu konsepnya. Oh, ya gitu. Nah, gue Sama Anda Cing ngadu Abdul. lah di situ. Ya sama udah, Oki, stand up, sama Oki Rengga ya, bener. gue ingat. Nah, ini Apaan? ada Oki. Beda Bukan, Oki beda. Beda Oki nih. Nah ini nggak apa-apa nih kalau Oki Rengga. Ada Iya, emang. dia Oki Rengga nih, ya. Oke. Nah, terus Belum suci itu. Belum, lockdown kan. Ya. Oke. Lockdown, ketawa tutup, udah nggak ada penghasilan. Akhirnya dipecat tuh. bukan dipecat sih. Dirumahkan? Dirumahkan. sama Karena Mas ditutup Didi. juga sih ketawanya. Nggak bisa beroperasional kan. Tapi Ya. tapi tidur di situ. Akhirnya gue memutuskan tinggal di situ. Gua Padahal lo sedang dirumahkan. jadi rumah, malah jadi rumah. Jadi ketawa. rumah. Kalau jadi rumahnya rumah. diketawa ya. Iya, malah jadi Ini rumah. tetap kerja. Dirumahkan di tempat kerja. Di tempat Iya, kerja. Bener, jadi tinggal di situ, di pom situ. Ah. Udah tinggal gua, Ilham sama Bang Yuda Yuts bertiga. Oza di mana tuh? Oza di tengah-tengah tadi sebelum Covid, dia tuh sering penonton ketawa dulu, Cing. Ah. Sempet nonton MLI, terus sering nonton show-show si Sukrat Putra. Dia kan juga karyawan tuh dulu, sempat jadi karyawan juga. Sukrat bilang, "Bang, lu daripada nonton mulu mending kerja di sini." Lah aneh banget, orang ini kan penghasilan kita dari dia, malah suruh kerja kan goblok banget ya Sukrat ya. Di Sukrat. Oh, Oza tuh bukan Jaksel awalnya. penonton. Bukan stand up saya. Jaksel. Bukan, masih penonton. Oh, dia gabung pertama stand up malah langsung ketawa. Diketawa. Oke. Udah. Kerja deh tuh dia. Kerja, Jadi diketawa. Jadi tiketing sama Eni yang juga. Eni yang kadang-kadang bantuin ngetiket di Ah. bawah, yang nyobek-nyobekin tiket. Oza masuk. Oh. Disitulah awal mula Oza ada di Ketawa. Oza ini sebenarnya Oki Aza. Namanya dia. Oza Rangkuti. 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 Yang botak, yang Jaksel. Ya. Iya, Ah. namanya bukannya Oki singkatan Aza. dari Oki Aza. Bukan. Oza itu. Bukan. Ini si Oki nih nyesel gue nyebut nama Oki nih. Nggak ada ya? Mana nama yang Ada. gak ada okinya lagi? Nama aslinya? Iya, tiba-tiba masuk ada Okinya. Iya. Ya udah, akhirnya dia gabung lah di Ketawa. Ketawa. Di Oza. Iya. Terus dia stand up pertama kali di mana? Di Ketawa. Ketawa. Berarti si Oza termasuk orang yang pintar ya. Iya, cepet. Jago ya. Cepet deh, jago dia. Maksudnya dia tidak bertumbuh di komunitas yang bersinggungan seperti kita-kita yang lain. Iya. Hanya di Ketawa menonton orang show apa segala, dan mungkin dia ngobrol-ngobrol juga di situ. Iya. Tapi bisa langsung. Berkembang cepat. gitu. Tapi dia gabung komunitas Jakpus. Oh, dia gabung juga ke Dia Jakpus. gabung ke Jakpus. Sebenarnya pengen jadi- masuk Jaksel. Si Oki ini, Oki kan juga DM ini nih. Aduh, Oki lagi keluar anjir. Oki siapa nih? Si Oki yang sama Jaksel yang manajer ini. Nah, ini baru gua tunggu-tunggu ceritanya nih. Si Oza- Oki ini ada. Iya, Nah, Oza Oki mau ini- masuk Jaksel. DM, DM. ke admin stand up Indo Jaksel. Oki DM jadinya. Wah, Palu dong, jadi Palu. Ini lo mau cerita Oki Palu apa Oki Jaksel? Oki Jaksel yang kebetulan memegang akun Instagram Akhirnya? Jaksel di DM lah sama Jadi Oki DM. Jadi Oki DM. oh ya Di Rengga lah. Oki
Messenger. Oke, Messenger belum ada. Messenger sama si Oza ke akun Jaksel. Nah, si Oki ini nggak ngebales-bales karena pengen gabung komunitas. Akhirnya si Oza open mic di Jakpus, langsung lah diangkut sama Jakpus. Obi Mesak. Iya, Obi Mesak, Apos gitu-gitu. Diangkut lah Oza masuk Jakpus gitu. Itulah awal mulanya dia gabung komunitas. Oke. Nah, abis itu sucinya bagaimana? Nah, Covid dulu tuh tadi kan? Ya. Lockdown. Ya. Udah tuh udah mulai bingung, anjir nggak ada penghasilan nih. Pokoknya sampai suci, abis itu kita closing udah. Iya. Udah Gak ada sejam. promonya. Gak ada promonya bang. Gak usah. Promonya bang. Gak usah. Ntar di tulisan di bawah aja. Di Ntar apa? ada running text ada running text. Jangan di running text. Di apa? Deskripsi. Deskripsi aja. Deskripsi aja. Kalau nggak verbal aja bang kita bang. Lanjut Ya, dulu. ayo, Suci. Lanjut dulu. Iya. Lanjut dulu. Show, Suci. mau bikin show bang. Hah? Mau- Belum show. Belum, Suci. Suci. Sorry. Aduh, sorry. Ya. Suci. Enggak. Covid kenal Bang Radit. Dari? Dari Kang Mo kayaknya. Kang Mo tuh kayak ngerekomendasiin gua. Karena waktu itu Bang Radit bikin konten komedi tanpa ketemu yang stand up pakai Discord audio doang. Iya. Nah, bikin tuh gue ikut tuh Lo ikut lomba di situ? episode 1. Oke. Juara lah gua situ, juara 1. Videonya trending. Di YouTube trending, baru masuk job-job stand up online tuh gua. Nah, itulah gua bertahan hidup selama Covid. Dari job-job online tersebut. Udah mulai redup, akhirnya jadi dapat penawaran jadi penulis sama Eli. Oke. Maeli, buang motor. Buang motor, preman itu 2 bulan. 2 bulan kenapa? Karena pas lagi di Mael gue iseng-iseng ikut audisi Suci, udah masuk Suci lah gua di situ. Karena berbekal udah nepotisme dengan Radit. Nah, enggak ada nepotisme. Kan lu udah kenal Radit. Ya juga. kenal aja, cuman kan kalau di audisi kan kalau gue ngeblank juga nggak bakal dibantu. Tapi lu kasih tahu, bisikin ke Radit kan. Bang, saya yang menang Discord dulu, Bang. Kagak, gue cuma pas lagi audisi nongolin pisau dia gitu. Nongolin. Tapi jurinya siapa pada waktu audisi? Cing Abdel, Sama Radit. Bang Radit, Mas Panji, 3 orang itu. Ketawa Cing Abdel. Ya lolos buktinya. Iya, Cing Oh, Abdel berarti seneng waktu itu karena lucu. Betawi. Gue kan Betawi kan kalau Yeah. ngomong kan. Cing Abdel seneng. Lucu lah. Alhamdulillah, masuk dah. Udah Suci. Di Suci berapa besar? 9, 9 besar. Itu dari berapa tuh? 16. Dari 16. Karena- Berarti tampil 7 minggu dong lo? Iya, 7 minggu. Karena kan enggak, kan 1 ini Covid. Brip Oh iya Fahri. iya, Ibrit Fahri ya. Berarti Tampil 6 kali lah. sudah 6 kali. sampai di TV itu orang tuh udah bangga lah ya. Iya bang, dan malah nggak nyangka karena gue di rumah pendiam. Orang tua tuh nggak ada yang nyangka. Gua di Nggak rumah ngomong lo. Nah, kan lu udah ikut lomba, ikut ini, masa orang tua masih nggak nyangka? Kan lu udah Nggak stand up. Nggak yang berisik gitu. Nggak nyangka bisa sampai masuk TV karena kan nggak disupport juga dulu mah. Kayak paling cuma gini-gini doang. Sampai dibilang udah kerja aja, orang kerja Emang tuh. aku masuk TV harus ini nggak boleh pendiam. Iya makanya kan ngomong di panggung ngelucu gitu nggak. Limbat aja nggak ngomong masuk TV. Iya. Iya sih. Iya. Cuman kan dia Tapi kan di rumah cerewet sih dia, di TV yang pendiam. Iya. di rumah cerewet agak Cerewet. bingung juga ya kalau datang ke rumahnya bertamu ya. Oke, masuk Suci. Masuk, Cing. 9 besar. Kenapa tuh lo keluar 9 besar? Nggak lucu waktu itu. Nggak lucu. Dan ini nggak ada Mas Panji. Mas Panji Covid. Cak Lontong. Iya. Udah hening. Tawa Mas Panji kan sangat membantu kan. Iya. Nggak ada Mas Panji. Meninggoy. Gue Iya. meninggoy. Udah itu. Habis dari situ, dari Suci, Langsung ke Bang Radit, alhamdulillah. oh, Close mic malamnya. Terus nyampe karantina. Mental kena kan. Kayak Iya. anjir close mic. Mbak Puput ngubungin. Besok datang ke rumah. Abang pengen ketemu sama lo. Bantuin ngedevelop skrip. Dari situlah mulai jadi komkon gitu. Jadi komkon web seriesnya dia. Bisa jadi komkon 2 hari ngerjain beberapa episode. Langsung di hire kayak Bang Radit, lu mau nggak jadi tim gua lagi butuh kreatif nih, masuk di situ. oke. Itu awal mula gua di Bang Radit. Orang tua tambah seneng dong. Wah, Tambah kerja- seneng. Kerja sama Raditya Dika nih. Lah makin pede dia. Gua kerja sama Bang Radit, bapak gua nganggur malah makin pede nganggurnya dia. Iya. Bisa-bisanya. Iya. Oke, akhirnya kemudian lu jadi opener ya? Opener Cerita Cintaku ya? Cerita Cintaku kemarin, iya, jadi opener, jadi host Cerita juga. Cintaku tuh udah berapa kali sih? Totalnya 55 show. Lo 55-nya panggung. opener. Iya, cuma ada beberapa kayak 2 atau 4 gua nggak bisa karena ada kerjaan. Oke, 53 Orang mah 2 atau panggung. 3 kok 2 atau 4 sih. Karena kan sehari 2 show. Oh. Udah pasti nggak Oke, bisa. berarti Tapi ini 50 mati nih panggung. tuh, sampai mati loh. Ini kalau mati berarti udah 2 jam.
nggak disentuh-sentuh. Udah berapa jam nih? Tapi nggak ada promo juga. 50 minggu berarti. Nah, Dur. berarti 50 minggu. 50 kali. 50 kali lu tampil bersama Radit sepanggung dan akhirnya lu merasa atau Radit yang suruh atau kau yang merasa untuk saya bikin show Sebenarnya ini pengen dibikin tahun kemarin dan jadi kado ulang tahun. Ini udah ke show nih. Hah? Udah masuk ke show. Iya ini kan maksudnya dia Ini masuk. 50 kali Atau sudah. gini aja deh, Dur. Kita tutup aja. Habis itu dia sendiri. Lah kagak kerekam dong berarti. Nggak boleh direkam tetap. Oh tetap direkam. Atau Tapi sendiri jadi aneh gua. Kayak bocah linglung promo. Tiba-tiba di frame Rais sendiri doang gitu. Jualan. 50 kali setelah tampil bersama Radit lah. Ya ikut tur sama Bang Radit. Bahkan mungkin komika-komika yang lain belum pernah punya kesempatan sebanyak 50 itu. kali sepanggung sama Radit. Sama Radit. Itu ilmu yang didapat banyak sekali tentu. Sangat banyak. Nah, lalu kemudian akhirnya mau bikin lah show ini. Akhirnya memutuskan bikin show You Raise Me Up. You Raise Me Up akhirnya keluar ini. You Raise Me Up. You Raise Me Up. Coba Bang. Nah, ini dia. Ini dia. You Raise Me You Up. Raise Me Up. Akhirnya keluar ini gue tunggu-tunggu. Ini bisa sejam nggak kayak gini nih? Layar gini. You Raise Me Up. Ya, Start mulai dari Bali nih. ya, kota pertama itu Bali. 26 Agustus 2023, lalu openernya lalu Alif. mana? Alif Rivelino. Opener itu kan ada fotonya. Oh iya Alif sorry. Rivelino. Alif. Kemudian ke Medan, Maljupri ya itu ya? Oza Rangkuti. Oh, Oza Rangkuti, sorry. Kalau Maljupri lebih hitam ya, sorry. Iya, Oza benar. Rangkuti 2 September. 9 Septembernya ada Ali Akbar di Ali Yogyakarta, Akbar di opener Jogja. gua. Minggunya Minggunya langsung Surabaya 10 September. openernya Ali Akbar juga. Ali Akbar juga. Bandung 16 September. Egi Hau ya itu ya? Ate. Oh, Ate itu. Ate. Kemudian Jakarta dengan Ilham. Ilham dan Rio Dumatubur. Ilham dan Rio Dan Dumatubur. nanti akan ada yang spesial juga. Oke. Bukan. Oke. Ada tapi dia enggak. Ya udah nonton aja ngebantuin Bang Oki. Radit. mungkin. Radit. Nggak ada yang belum tahu. Ini teman-teman. Tahu. Kalau ini enggak gitu, Belum ini tahu. belum tahu Radit berarti. Puput aja. Langsung ngambil. Puput suruh dia stand up. Puput. Iya. Mungkin. Ini teman-teman tiketnya masih bisa dibeli di loket.com ya. Betul sekali. Sekarang masuk di mana nih? Presale, reguler atau on the spot? Itu OTS kan di hari H. Nggak bisa on the spot sekarang. Udah semua kan di hari H. Di Trans 7 bisa. Apa Cing? Kenapa Cing? Di Trans 7 bisa. Ini ada Cing on the Abdul spot. begini, Cing Abdul begini. Gue Apa tuh? mau nanya apa tadi ya? Apa Cing? Tiket. Ilham. Bukan. Oke. Bukan, Oke, gimana? bukan. Apa? Kota-kota yang lo pilih, Ah. ini pernah di Cerita Cintaku. Betul. Kota Jadi ini. lo tahu ya waktu itu apa namanya respon orang-orang di sana gimana ke materi pada saat lo opener. Betul. Oke. Dan sebenarnya sih hampir semuanya, cuman gue nggak sepede itu. Oke. Nggak sepede itu. Jadi gue bikin ngambil kota-kota besar dulu sekarang. Oke. Oke. 2, 4, 6 kota lah ya. 6 kota sama Jakarta. Sekarang pre-sale udah dibuka penjualan tiketnya, cuman udah ada yang sold out beberapa kota. Apa tuh yang sudah sold out? Yang presale. Pre-sale itu yang udah sold out Jakarta, Bandung, sama Yogyakarta di per hari ini ya, tapi ya nggak tahu nanti Oke. tayang udah sold out lagi apa belum tahu. Nanti waktu di reguler Reguler itu udah dibuka semuanya itu di akhir bulan ini bulan apa sih? Juli. Juli. Agustus. Akhir Agustus. Di awal Agustus udah buka reguler. awal Agustus buka reguler. Betul. Harganya dong, belum tadi harganya belum tahu. Ada tuh. tadi itu. Harganya ada itu. Harga tiket kota tour ya untuk kota selain Jakarta presale 50.000 tapi sudah sold out itu. Ya. Sold out tapi baru di Bandung Sama Jogja. Jogja saja. Medan, Jadi, Bali, Surabaya. Medan, belum. Bali, Surabaya masih bisa teman-teman beli. Harga presale-nya 50.000. Betul. Lalu regulernya di kota tour selain Jakarta itu 100.000 rupiah. Benar. Nanti on the spotnya 150.000 rupiah. Ya. Yang di tiket Jakartanya presale-nya 100.000 tapi sudah sold out. Sudah sold out. Lalu Sekarang masuk reguler. Masuk ke reguler 150.000, on the spot nanti 200.000. Betul sekali. Saya mau tanya Apa, dari pinjam korek dulu. dari kota Tenang dulu. 6 kota yang ada ini. Pergerakan di Medan bagaimana? Pergerakan di Medan apanya nih, Bang? Ininya, penonton, penjualan. Di Medan udah lumayan, Bang. Di Medan lumayan sedikit lagi sih sebenarnya Medan sih. Udah mau sold out Dari sih, kapasitas yang ada 50% udah? hampir 50%. Oke. Hampir 50% kurang lebih. Alhamdulillah. Medan. Karena sebenarnya ini juga mungkin konfirmasi kepada teman-teman di Medan. Maksudnya kenapa sering tanya
kenapa kayak saya Black Camping tidak sampai ke Medan ngambil Batam dan Lampung. Sebenarnya karena kami itu punya ketakutan untuk sampai ke Medan itu. Karena Medan itu kuat sekali dengan komika lokalnya. Oh iya, komika lokal bagus-bagus. Iya, apalagi maksudnya yang komik Medan juga kita tahu gede-gede, yang gede-gede juga banyak kan. Benar. Jadi untuk komika yang non Medan dapat tiket di Medan tuh susahnya minta ampun. Ya. Itulah kenapa pertimbangan-pertimbangan itulah kemudian mau ke Medan tuh agak takut-takut gitu. Iya. Tapi kalau Rais bisa membuka jalan ke sana sih, mudah-mudahan besok-besok kami-kami yang lain juga bisa. Penentu. Iya, penentunya di kau nih. Bismillah ya. Karena Radit di Medan juga laku-laku aja kan. Nah, tapi kalau memang Radit nggak bisa jangan dibandingin sama Komik. Dibandingin. Iya, susah. bikin show ini ramean nih. Belum tentu langsung sold out kayak dia. Orang baru posting jualan tiket, terus story berikutnya Aksa, story berikutnya sold out. Udah begitu dia. Story berikutnya anaknya dulu. Iya, Aksa dulu main-main masih. Story ketiga udah sold out lagi. Iya. Begitu dia. Tanpa promo kemana-mana. Iya. Keliling juga buat pamer doang katanya udah sold out. Iya kan? Nah, itulah. Ini ya berarti mulai Jakarta tadi kapan ya? Jakarta 1 Oktober. Hari Minggu. 1 Oktober. Ya, setelah kita memperingati G30S, kita nonton Rais. Ya, betul sekali. Ada yang bentrok gak sama lo, Dur? Tidak, saya mulai 21 Oktober. Oke. Aman. Saya ini. Bentroknya tuh Bandung nih. Oh iya, Dur. Bukan dengan saya. Bentrok Bandung itu 16 September itu pas di Jakarta Adi Keriting. Ah iya. Ilmu hitam. Bang Ari Jakarta. 16 September. Iya, tapi kan Jakarta. Boris Bokir juga 1 Oktober. Enggak, Boris Sabtunya. Bokir 30. 30 September ya. 30 September. Dia Sabtunya, aku Minggunya. Boris Bokir 30. Memang ini adalah hal-hal yang memang sudah tidak bisa dihindarkan karena komika sudah semakin banyak dan semua orang punya semangat yang sama untuk ngelihat show. Jadi itu tidak masalah. Ya. Tidak masalah, tidak apa-apa kan, yang penting selama masih bisa dibagi-bagi dan segala macam aman sih. Setuju, Bang. Betul. Jadi begitu. Ada lagi yang mau cerita soal Oki, Panji itu? Nggak ada, udah. Nggak ada. Udah aman, Bang Abdul. Udah semua. Aman ya? Siap. Terima kasih banyak. Aman lah ya, mudah-mudahan tiketnya laku semuanya, Amin. sold out semuanya, Amin. lancar, jaya semuanya sehingga orang tuanya Rais makin bangga lagi. Amin. Tapi ini berapa lama sih? 1 jam berapa? Hah? Baru dikit itu. Karena kita memang cuman maksimal 1 jam. Promonya hilang. Oh, berarti promonya yang hilang. Yang hilang tuh. Harus di trimming. Langsung taruh depan aja ntar, Bang. Langsung Nggak bisa. Langsung promo di awal. Oh iya, di trimming. Entar trimming aja, Bang. Ya. 60 Banyakin menit. yang oke-oke-nya aja. Banyakin oke-oke aja gitu. Ya, itulah. Teman-teman semuanya, para pejuang setrika semuanya, 1 jam tidak terasa berbicara dengan Rais. Bagaimana mengetahui sepak terjangnya selama ini sampai kemudian akhirnya dia membuat show You Rise Me Up. Siap. Terima kasih banyak. Nah, itu semoga setrikaannya teman-teman semuanya sudah rapi segala macamnya sehingga ada manfaatnya juga tontonan 1 jam ini untuk menemani teman-teman semuanya bekerja menyetrika pakaian. Akhir kata saya Abdul Arsad pamit, Sing Abdul pamit, Rais Marasabesi juga pamit. Siap. Terima kasih Salam banyak. satu panas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.